Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa HKTV dimanapun berada, Alhamdulillah tim redaksi majalah Husnul Khatimah berkesempatan berbincang dengan seorang pengusaha muda yang telah sukses membangun bisnisnya sampai saat ini. Beliau bernama Randy Saputra. Baik pemirsa, insya Allah ya, dari perbincangan dengan tim redaksi majalah bisa berbagi pengalaman ya pemirsa. Yuk pemirsa, mari simak perbincangannya. Sejak kapan Kang Randy memilih dunia dakwah dan filantropi? Padahal sebelumnya Ustadz kan dikenal dengan yang sebagai bisnismen. Sebetulnya kesadaran malah lahir itu dari tuntunan Al-Quran. Kalau kita lihat ketika Islam bicara tentang ekonomi itu kan lawannya itu kan riba. Betul. Nah di surah Al-Baqarah 275-276 itu sebetulnya ada alat perangnya. Yang pertama alat perang dagang. Wa ahalallahul bai'a wa harrama riba. Buyu, jual beli itu kemudian dihalalkan Allah dan Allah mengharamkan riba. Tapi di 276 itu ada juga kalimat yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat gitu kan. Wa yurbis shadaqat. Jadi gini, pilar membangun ekonomi Islam ini dua, dagang sama sedekah itu. Baitul mal, kita teknologinya tiga ya. Ada zakat, infak bebas umum dan wakaf. Nanti ini kalau dibahas ini kemana-mana nih. Yang ziswaf itu dahsyat. Nah, kalau misalnya dagang itu hampir semua orang secara natural ini udah bergerak untuk dagang. Karena udah natural kan, perdagangan, jual beli. Tapi kalau misalnya jual beli ini hanya berdiri sendiri dia tanpa didorong oleh faktor filantropi yang tadi itu economic gap aja yang terjadi. Apa economic gap ini kan jurang kemiskinan dan kekayaan ya, jurang ekonomi, level ekonomi. Apakah terjadi di zaman Rasulullah? Itu terjadi. Zubair bin Awam tuh kayaknya luar biasa. Abu Hurairah ngaji pingsan karena lapar. Al-Sufah kan. Betul. Ibnu Abbas fokus ngaji di Nabawi. Tapi Thalha bin Ubaidillah, lalu kemudian sekelas misalnya Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, triliunan hartanya. Kalau jutaan dinar, ratusan ribu dinar dan jutaan dirhamnya diekivalensi hari ini. Bahkan ekivalensi yang sekarang juga dirham pada perak kan, harga perak jauh banget. Kalau dulu 10 dirham bisa jadi 1 dinar. Ekivalennya itu lebih, ketemu angkanya lebih dahsyat lagi. Apakah gap itu tercipta di zaman Rasul? Tercipta. Tapi kemudian mereka secara ruh saling berbaginya, secara jiwa tolong menolongnya. Ya kalau tahunnya, kalau kita ngomong filantropi lah, itu luar biasa. Ana pengen ngangkat satu ya, nanti nyambung sama apa yang kita lakukan Ana lakukan di Berkah Box, mungkin HK juga lakukan di HK Box itu, Husnul Box itu, HK Peduli. Waktu Muhajirin datang ke Madinah ini kan, ini orang nggak bawa duit Pak. Ini orang ini nggak bisa bawa sumber daya karena relasi bisnisnya kan kafir Quraisy itu kan nggak bisa ngobrol cairkan dulu nih kita syirkannya mau pindah ke Madinah kan diam-diam ini. Betul. Makanya Abdurrahman bin Auf restart dari nol. Utsman bin Affan restart dari nol semua itu. Betul. Maka yang nggak punya saudara ta'akhi kan ada sekitar 90 orang, 40 sekian pasang dipasangkan ta'akhi, dipersaudarakan. Masih ada yang nggak kebagian rumah, tinggallah di ahlu sufah itu. Maka muncul hadis Rasulullah, tolong gantungkan kurma kalau kalian panen, gantung ke tiang-tiang masjid. Yang sekarang jadi inspirasi naruh Berkah Box di masjid-masjid. Itu ada juntrungannya, tapi kan kurma panas Kang. Kalau pagi, siang, sore dihantam kurma terus kan panas perut. Maka sahabat Rasulullah bilang, ya Rasulullah ini panas perut kami ya Rasulullah. Adakah yang lain? Maka Rasulullah bilang, kalau kamu masak 3 bawalah yang keempat. Kalau kamu masak 5 bawalah yang keenam. Ini kan filantropi. Nah jadi kalau kita cuma berdiri di sektor entrepreneurship saja, dagang, tapi kemudian filantropinya nggak dikerjakan, nih umat nggak kemana-mana. Ya umat nggak kemana-mana. Makanya saya kalau dalam pikiran tuh gini sih Kang, kalau saya tuh ngelihat yang ngajarin bisnis, yang ngajarin
entrepreneur tuh udah banyak banget. Dan mereka kan bisa bekerja secara komersil ya. Tapi kemudian yang mau terjun untuk kemudian scale up pondok-pondok, scale up yayasan-yayasan yang dia memang takhasus untuk umat gitu, bukan profit, kan beda ya. Orang yayasan digaji itu kan ujroh, upah, bukan profit. Kalau profit beda lagi. Kita kumpulin 10 miliar, operating cuma 7 miliar, 3 miliar dividen tuh beda lagi. Kalau profit kan begitu, tapi kalau yayasan kan enggak gitu kan. Mereka takhasus untuk umat ya, kayak pondok segala macam. Makanya Januari 2019 saya putuskan nampaknya panggilannya di dakwah aja lah. Di dakwah, tapi itu dia, saya gini Kang, saya ini orang yang kemudian kalau ruangnya sudah terisi saya nggak mau masuk. Ruang kajian tuh udah penuh menurut saya. Di YouTube banyak lah, mau dari faham kanan kiri tengah itu macam-macam. Lintas haroka itu udah berseri-seri, udah siroh mau pendekatannya kayak apa aja ada di YouTube ya, masya Allah tabarakallah. Tapi dari sisi memobilisasi sumber daya umat, manajerial, di titik wakaf saja, wakaf produktif, gimana kita bangun bisnis model, organization model yang baik sehingga kawan-kawan bisa bergerak, ini ruang kosong luar biasa. Makanya saya mikir adalah nyemplung ke sini. Gitu kurang lebih. Selanjutnya untuk Kang Randy, itu sebenarnya lebih enjoy-nya di bidang dakwah filantropi atau sebenarnya lebih passion-nya tuh sebenarnya ke bisnis sebenarnya? Ya. Sebetulnya kan kalau misalnya saya hari ini ya, kembali lagi begini, bahwa ada bisnis yang kemudian kita kelola itu tidak bisa dinafikan ada, bahwa ada 1-2 yang kemudian itu tanda petik komersil lah. Kayak misalnya saya ngajar di korporasi masih dibayar secara komersil hitungannya. Ada kawan-kawan masuk grup pembinaan WhatsApp, mereka bayar, itu juga hitungannya masih komersil lah. Nah tapi kemudian memang full time full heart hari ini memang itu sebetulnya lebih membangun dakwah filantropi ini. Karena gini Kang, kita bicara makanan saja ya. Kalau kita jual makanan 20.000, berarti yang bisa makan adalah yang punya 20.000. Kalau kita jual makanan 10.000, yang bisa makan adalah orang yang bisa 10.000. Ini kalau di bisnis model komersil kan. User adalah buyer, dia yang beli, dia yang makan. Maka kalau mereka nggak punya gimana, apa nggak makan? Nah, maka lahirlah Berkah Box, ada user donasi 10.000 tapi orang lain yang makan. Ya kan? Sebetulnya mirip-mirip kayak bisnis juga, tapi kan akadnya donasi sehingga kita posisinya wakalah, kita belanjakan lagi ke vendor, tapi kan gerakan ini membuat orang-orang yang di bawah ini bisa makan. Apakah yang jualan makanan ini salah? Enggak, benar. Tapi kalau semuanya jualan di titik makanan bentuknya seperti itu juga masalah. Saya masuk yang paling dekat nih, yang kita sekarang lagi dudukin, pendidikan. Pendidikan ya, bahwa nggak salah kita pendidikan ada uang masuk sekian puluh juta, ada SPP, karena itu ada segmennya. Maka orang yang bisa bayar kemudian dapat pendidikan, kan gitu. Tapi kalau kita lihat segmen piramidanya ini kan bottom di bawah ini kan, kalau misalnya dia nggak bisa bayar ini bayar itu, apakah dia nggak berhak juga dapat pendidikan? Maka harus dibuatkan lagi model satunya. Kan banyak juga yang tiba-tiba kalau saya lihat itu setelah ngobrol-ngobrol salah paham sama pesantren kita gitu kan. Kenapa kok swasta berbayar gini? Saya bilang ini segmen memang berbayar. Ada segmen yang lain yang tidak berbayar juga, yang gratis yang. Nah, artinya bahwa filantropi ini harus juga ada yang ngerjain gitu loh, di sektor pendidikan, di rumah sakit, di klinik, yang modelnya itu adalah model menggerakkan sumber dari umat ini kemudian dipakai. Dan menurut saya gini Kang, kalau kita bicara filantropi itu tidak sekedar cuma aktivitas nyari sumbangan, sebetulnya lebih pada menggerakkan sumber daya diam. Kak saya aktif jadi coachnya di Masjid Bilioner, ini gengnya Masjid Munzalan Mubarakan Pontianak ya, Lukmanul Hakim ya. Kita latih, mungkin sekarang sudah ada 700 takmir lah, berbatch-batch gitu, pelatihan di Zoom. Tapi outputnya jelas, bangun Baitul Mal. Jadi bangun Baitul Mal, edukasi masyarakat tentang ziswaf, ada canceling kecil tiap Jumat tapi ada canceling besar.
wonderful loh. Ada satu masjid baru buka 1 hari, orang transfer 1,6, 25 juta, 15 juta. Itu cuma modal, gini doang nggak, meja. Modal meja, install orang, terus taruh Baitul Mal Al-Ikhlas, Baitul Mal Nurul ini, lapor ke UPZ, umat ngalir uangnya. Sesederhana itu. Jadi menurut saya memang kita ini bapaknya di komunikasi gitu. Makanya setelah tadi ngobrol kan ada 20 sekian angkatan alumni Husnul yang sudah lulus. Harusnya kita udah jadi HK5 sekarang. Idealnya. Iya itu. Jadi banyak aset yang diam, banyak sumber daya yang diam. Ini potensi luar biasa lah. Kalau kita tarik ke santri ya, menurut Ustadz seberapa penting passion bagi para santri dan santriwati untuk meraih kesuksesan? Ingin berbicara sedikit fundamental ya. Jadi kalau kita lihat kalimat di surah Al-Jumu'ah, kalimat Allah di surah Al-Jumu'ah itu kan huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum, bahwa dibangkitkan rasul di kalangan tidak bisa baca di antara kalian. Dan hebatnya Allah kan pakai kalimat ba'atsa ya, bangkit ya. Yang nanti akhirnya jadi kebangkitan generasi, kebangkitan Quraisy yang akhirnya menaklukkan Persia. Lebih tepatnya membebaskanlah futuhat Persia dan Romawi. SOP-nya kan yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Jadi passion itu sebetulnya di wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Yatslu alaihim ayatihi, tauhidnya, marifatullahnya, ayat-ayat Allahnya diinstal dulu, itu jadi frame. Jadi frame ini framenya. Allah menciptakan kamu makhluk Allah dan seterusnya, ini frame. Makanya di ayat sebelumnya kan Al-Malikul Quddusus, ya kan? Azizul Hakim gitu. Nyambung sama Al-Aziz, nyambung sama Al-Malik, Malikul Quddus di ayat 1. Keduanya wa yuzakkihim. Jadi bersihkan dulu dari, ya seperti saya suka banget ngelihat spanduk HK, ke HK mau apa. Itu kan wa yuzakkihim. Allah, gitu kan. Kamu ke HK karena apa gitu. Itu tuh wa yuzakkihim. Apakah mau kaya? Saya bilang sama putra saya, "Bang, pokoknya abis sekolahin kamu bukan untuk pinter, apa kamu belajar adab, belajar akhlak, belajar tauhid." Karena itu tadi wa yuzakkihim. Kalau udah wa yuzakkihim, nanti dia akan ketemu kecenderungannya. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Jadi teman-teman nyari passion ini juga butuh rusdah. Karena kalimat passion itu kan ada di Al-Isra Syakilah. Masing-masing kita ini punya cetakan. Betul. Punya cetakan, punya kecenderungan, karena Allah ingin dunia ini berjalan dengan berbagai peran kan. Kalau dunia ini berjalan dengan berbagai peran, maka harus ada berbagai potensi. Nah, kalau ada berbagai potensi, maka disitulah Syakilah itu. Maka kalau ditanya santri penting nggak ketemu passion? Penting setelah frame-nya beres. Frame tauhidnya beres, wa yuzakkihim beres, baru kemudian cari passion, temukan. Maka lahir peradaban besar seperti Andalusia, ada keilmuan manfaat untuk umat. Itu sih kalau saya rada idealis ya bicaranya. Ada istilah passion, ada mission, ada vision. Antara itu menurut Ustadz, ya mana yang paling urgent? Vision itu kan wadakhilnal jannata darassalam, masuk surga Allah bighairi hisab. Itu vision mardotillah, liqaillah, bertemu dengan Allah. Itu udah nggak ada. Ya bagi kita santri cuma satu aja. Gitu. Mission cuma 2, ibadah khalifah. Ya kan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan satu lagi, ingatlah ketika waktu itu Allah menjadikan khalifah manusia itu. Qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sebetulnya ruang murunah dan fleksibel itu ada di passion itu tadi. Turunan. Lebih dinamis. Iya, kalau kamu misinya ibadah dan khalifah ini di ruang peran ini kamu mau apa? Gitu. Jadi ada yang mau jadi imam, ada yang mau jadi dai, ada yang mau gerak di masyarakat, ada yang jadi entrepreneur, ada yang jadi birokrat, ada yang mau jadi politisi. Fadhal, silakan. Ini ruang bebas. Tapi vision mission itu kalau kita santri ya kunci lah. Kunci lah, nggak ada pilihan. Mungkin selanjutnya Ustadz, terkait dengan pengalaman atau inspirasi dari Ustadz
titik balik Ustadz sehingga pengolahan lebih spiritualnya lebih kuat, Iya. lebih Saya sebetulnya sudah jatuh cinta dari dakwah ini SMA kelas 1. FKPM, Forum Komunikasi Pelajar Muslim. Kenal tarbiyah, kenal halakoh itu dari November. Ingat banget saya catatan saya pertama tentang makna hayah. Ada satu hal setelah nikah. Jadi setelah nikah itu saya berpikir ini nggak ada bisnis modelnya nih. Ini nih nggak bisa buat hidup. Nah ini nih yang saya kalau mau cerita dalam banget. Jalanlah saya ke Jogja ke Ustadz Salim Afila. Ustadz Salim udah ngomong, akhi jadi da'i aja. Ustadz bilang gimana mau hidup nih, amplopnya nggak jelas, kadang ada kadang enggak gitu-gitu. Terus gimana kita mau beli mobil, aduh nggak ada masa depan. Menurut saya durhakanya saya pada dakwah itu 2008 ya. 2009 lah tepatnya ya, 2008 November 2001 ya 2009 lah. Saya mulai makanya kalau orang manggil Ustadz pun saya nggak mau waktu itu. Islamic self developer gitu. Hingga kemudian begitu ya 2018 ya pas 10 years gitu ya. 2018 tuh saya ngerasa 10 tahun ini nggak kemana-mana bagi saya secara pribadi. Kualitas keluarga, kualitas pencapaian. Ya hebatnya Allah itu terus menjaga aib. Hebatnya Allah ya, terus menjaga aib. Orang-orang masih banyak sayang, tapi kalau hitungan saya secara pribadi babak belur. Nah, sehingga 2019 di akhir 2018 itu ketemulah dengan seorang guru kakak Kiai Lukmanul Hakim 2 tahun di atas saya. Kami ketemu dalam filantropi gerakan Infak Beras itu dia founder dan mengatakan balik ke dakwah anta mualim, balik ke dakwah, balik ngajar lagi. Dan ya ketika kembalikan lagi software Quran itu kan kita calling lagi software Siroh kita coba tazkiyatun nafs lagi, memang lebih tenang, lebih merasa inilah jalan yang kemudian mungkin Allah takdirkan untuk saya. Alhamdulillah kalau dari papa mama kandung ya, ibu bapak alhamdulillah udah dukung, akhirnya juga develop masjid di Balikpapan kan, masjid Berkah Box. Bangun Berkah Box tahun ini juga menurut saya juga banyak nggak pakai rumus bisnis gitu loh. Banyak rusdah dari Allah, banyak pertolongan dari Allah, bismillah. Jadi kalau ditanya pengalamannya ya inilah yang kemudian saya ingin sampaikan kepada teman-teman santri gitu kan. Kalau memang passionnya bisnis, kalau memang passionnya dakwah, lu jalanin dakwah. Wa ma tunfiqu min syai'in, surah Al-Anfal 60 di Quran sebelah kiri, 2 halaman terakhir, 3 halaman terakhir. Wa ma tunfiqu min syai'in. Saya sampai ingat banget posisinya. Fi sabilillah yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Wa ma tunfiqu min syai'in. Kalau kamu infakkan apa saja, waktumu, profesimu, masa mudamu, fi sabilillah di jalan Allah, yuwaffa ilaikum, Allah cukupkan semuanya. Saya sekarang balik lagi ke Ustadz Salim, udah punya jejak imani, udah dapat saham di Proyumedi. Kayak luar biasa. Orang kasih rumah, akhi. Orang kasih rumah, kasih mobil udah buat Ustadz di lereng Gunung Merapi itu, dicegat-cegat orang dikasih mobil. Ustadz Lukmanul Hakim, Ustadz Salim Afila, Ustadz Lukmanul Hakim ngurusin Infak Beras 7 tahun di gang kecil, gang Sungai Raya dalam Pontianak, bukan Jabodetabek. Rolex 150 juta datang, Alphard 3 apa segala macam. Walaupun diwakafkan lagi ya ke yayasan dan seterusnya. Tapi menurut saya yuwaffa ilaikum. Allah cukup. Dan saya ya alhamdulillah putra bisa masuk pondok, terus juga secara hitung-hitungan nggak mungkin lah sebetulnya survive, tapi datang orang banyak yang sayang. Ya ini rumusnya film. Jadi saya pengen ngomong sama santri, jangan takut untuk niti di dakwah itu kalau memang ini passion. Sekali lagi ya, bahwa kamu lulus dari HK nggak harus jadi ustadz, itu betul. Tapi jangan sampai itu gini loh, hati gua Quran, hati aneh itu maksudnya mau ngejar sanat, mau ngejar apa, tapi wah kehidupan nih kayaknya nih, duit nih kayaknya nggak bakal cukup, tuh hati-hati gitu. Jadi saya kalau diizinkan bicara sama santri bahkan di forum besar, saya pengen dorong hal ini gitu. Jadi insyaallah yuwaffa ilaikum, insyaallah dicukupkan. Jadi terkait dengan passion itu maka kesimpulannya jujur gitu loh. Kalau emang kamu ustadz, kamu
lintasanmu berbeda dengan teman yang lain. Saya punya teman dekat banget DWK Prayoga. Mungkin sekali bikin pelatihan 100 kursi lebih bayar 6 jutaan, 12 jutaan. Bisa take profit 1 miliar one weekend. Satu weekend. Cash akhi, bukan 1 miliar project Pemda bisa dibayar 3 bulan, 6 bulan. No, cash. Cash. 1 billion. Itu lintasannya dia. Kita nggak berkompetisi dengan lintasan orang gitu loh. Itu dia. Nah, saya dulu termasuk orang yang wah kok dia udah sampai sana gitu-gitu. Kok gua sampai sini gitu. Padahal kita tuh cinta banget. Padahal tuh kita tuh kalau ngisi, ini pengalaman jadi trainer ya. Karena diajarin sama guru kan harus ada offering, harus ada invoice, kamu ngisi tarifmu berapa harus kamu jaga. Corporate mana, sosial mana, nggak hati kita gitu loh sebetulnya kan. Akhirnya kita bohongin diri sendiri gitu, bohongin akhirnya ya mau bohongin diri sendiri itu ada mental yang rusak juga pada akhirnya. Makanya satu di passion ini jujur aja pada diri sendiri, karena yakinlah kalau memang itu bermanfaat bagi umat pasti ada money stream, pasti ada cash flow, yakin aja. Karena uang ini kan alat tukar nilai. Jadi selama kamu bernilai, bermanfaat, pasti ada. Pasti ada. Kita kadang-kadang nggak nyangka ya, mungkin keliling ke pondok, kemana, tanda petik, ya nggak bisa minta bayaran dan segala macam karena memang kita safari ya. Tapi ada satu momen, ada satu kepanitiaan yang Masya Allah, tiba-tiba dia ngasih banyak. Menurut saya, oh iya ya, Allah tuh nggak salah lah. Yuwafa ilaikum wa antum la tudlamun lah gitu. Itu sih Kang, kalau pengalaman pribadi. Saran atau nasihat terakhir untuk para santri yang mungkin ingin disampaikan atau mungkin di luar konteks atau masih tetap dalam konteks passion ini. Hidup ini, saya ini sekarang lagi ada materi yang muter-muter di kepala nih. Hidup ini tuh perlu dituntun Allah, akhi, bukan pinter. Ya. Kalau kita lihat kan intelek. Iya. Oke, pinter tuh boleh, tapi pintar dalam tuntunan Allah. Kita pelajari surah Al-Fat, surah 48 ini saya lagi tenggelam dalam tafsirnya. Kita kira kan Fatu Mekah tuh Al-Fat. Tapi turunnya 6 Hijriyah, pas Sulhul Hudaibiyah. Jadi di Hudaibiyah tuh inna fatahna laka fatham mubina, itu 6 Hijriyah. Jadi Hudaibiyah tuh kemenangan. Kata Allah tuh menang. Padahal perjanjiannya itu nimpak nginjek kaum muslimin kan. Kalau ada yang masuk Islam dari Mekah nggak boleh ke Madinah. Kalau sampai ke Madinah balikin. Kalau ada yang dari Madinah mau ke Mekah boleh. Kan sebetulnya kita kalah tuh. Tapi dituntun Allah, wahai Muhammad setujui. Ini kan tuntunan. Disetujui itu sign. Gencatan senjata 10 years, 10 tahun. Hebatnya perjanjian Hudaibiyah ini adalah ketika orang yang berislam di Mekah, yang masuk Islam di Mekah mau ke Madinah, kan mereka tahu kalau sampai Madinah bakal dikembaliin Rasulullah ke Mekah karena Rasulullah pegang janji. Apa yang terjadi? Mereka keluar dari Mekah, tapi mereka bermigrasi nggak sampai Madinah. Jadi di sepanjang 500 km perjalanan Mekah sama Madinah itu tercipta kampung kaum muslimin. Mereka bertenda, ada Bani termasuk ada Bani Khuza'ah nanti yang dibantai sama Bani Bakr, yang nanti akan jadi di 8 Hijriah itu jadi sebab pecahnya Fatu Mekah. Sebab itu akhi, perjanjian Hudaibiyah itu menyebabkan 500 km itu terjaga, suplai logistik, dan akhirnya menjadi pondasi bagi Fatu Mekah. Jadi gini, kalau dari segi pinter-pinteran, Hudaibiyah ini secara pinter-pinteran cerdas, Quraisy lah. Iya dong, nggak imbang pasal-pasalnya. Tapi ingat, Rasulullah dituntun wahyu, that's the deal. Betul. Firaun dimimpiin laki-laki bunuh dia, bunuh semua laki-laki. Bayi laki. Ini pinter kan? Pokoknya sensus lihat siapa laki-laki lahir, sikat. Tapi ibunya suruh ngalirkan ke sungai, malah masuk istana, coba gitu. Jadi malah masuk istana, makan gizinya istana, dirawat di istana, padahal ini ditakutin. Jadi kalau saya ke teman-teman Tsanawiyah, ke putra saya juga, ke yang aliyah, yang penting antum diberi petunjuk oleh Allah. Makanya ayo dekat ke masjid, mumpung masih di pondok, nggak pegang HP, jernih-jernihkan batin, hafalah Al-Quran. Quran ini keberkahan supaya dapat petunjuk, tuh satu. Yang kedua adalah ketika Ibnu Abbas ini kan berarti anaknya Abbas.
sepupunya Rasulullah. Cuma baru pindah ke Mekah itu jelang Fatu Mekah atau setelah Fatu Mekah. Intinya 3 tahunan sebelum Rasulullah wafat lah. Ibnu Abbas itu hanya bertemu 3 tahun. Ulama besar. 12 tahun kalau nggak salah ya di belakang Rasulullah, di unta Rasulullah. Yang akhirnya lahir hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, jagalah Allah, Allah menjagamu. Kalau kamu minta apa, minta ke Allah. Kalau kamu minta perlindungan kepada Allah. Kalau satu bumi ini jin dan manusia mau kasih manfaat, kalau Allah nggak kasih, nggak akan. Itu kan anak 12 tahun. Kalau sekarang Tsanawiyah ya. Tsanawiyah, tauhid kan. Jadi pesan saya bab terkait passion ini, kalau nanti udah dapat rusda, Allah pasti tunjukin. Kita punya alumni teman dekat banget, seangkatan di TB 2004, Hadia Warman, ya. Fisika 2008, emang wah luar biasa. Kadang-kadang saya dibembelin fisika dasar sama dia aja, saya ngerti nih anak ngomong apa gitu. Dia tuh bisa tenggelam pakai puluhan kertas, Pak. Rumus-rumus fisika tuh yang saya pun nggak paham. Tapi dia istiqomah dengan itu. Hari ini kan Masya Allah udah doktor, PhD ya di Jepang, dihormati. Hadia Warman, hafal Quran, menantu ulama darah husnul mentok ya, husnuliin. Jadi ana tuh melihat dapat rusdah. Kalau udah dapat petunjuk, beres deh passion mau kemana. Nah, terus pegang Allah, betul-betul terikat pada Allah. Iya, soalnya kadang-kadang kita begitu di pesantren entah apa jemu apa bahasanya gitu kan. Udah terlalu kental nih kita. Begitu keluar, wah ketemu dunia, wah ini. Akhirnya Allahnya hilang kan. Allahnya hilang, hitungan dunianya muncul apa segala macem. Tapi insya Allah lah pasti comeback lagi lah. Saya sekarang punya banyak teman-teman yang ya Allah Ren, aneh ini mondok gitu. Ada alumni jaringan juga Gontor, Masya Allah tabarakallah, temen. Sekarang malah ngurus jaringan rumah tahfidz. Pengusaha baju, akhirnya keliling sama aneh. Demikian pemirsa KTV dimanapun berada, perbincangan dengan tim redaksi majalah Husnul Khatimah bersama pengusaha muda Ustadz Rendy Saputra. Insya Allah perbincangan yang tadi simak menjadikan inspirasi berbagi pengalaman ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kita.